Baiklah, kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, Miss Nurul buka dulu dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengawali pagi hari ini, pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya, silakan ketua kelas untuk disiapkan. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Silakan dimasukkan dulu Al-Qur'annya. Ya, untuk selanjutnya Miss Nurul akan absen dulu ya. Adakah yang tidak masuk hari ini? Bentar. Kelas 5A. Nanti yang dipanggil silakan angkat jaring ya. Hadir, gitu ya, bilang hadir. Abdullah Hiban? Ya. Abizar Nadif? Hadir. Ahmad Hamizan? Aditya Gilang? Azza Danis? Akifah Naila? Najida? Hadir. Putri Aulia? Hadir. Yang terakhir Shirley? Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Tidak ada yang tidak masuk? Ya. Oke. Untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang coding. Apa itu coding? Ini merupakan pelajaran baru di kelas 5 ya, namanya coding. Ada yang sudah pernah dengar coding? Belum ya? Yang sering main game sudah pernah dengar coding? Apa itu coding? Apa? Coding. Coding itu bahasa
komputer. Bahasa komputer. Ya. Nanti sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, coba Miss Nurul mau membakar dulu semangatnya ya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Miss. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Ya, alhamdulillah, bagus sekali, hebat semangatnya. Ya, betul. Oke, baiklah, karena besok itu hari kemerdekaan Indonesia, ya kan? Nah, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, untuk itu Miss Nurul meminta kalian untuk menyanyikan lagu nasional. Ada yang tahu judulnya apa? Satu nusa satu bangsa. Satu Nusa Satu Bangsa, betul sekali. Ya, sekarang silakan berdiri dulu semuanya. Berdiri, kita nyanyi bersama-sama ya. Persiapan. Yo, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk, boleh duduk. Oke, setelah menyanyikan lagu berarti sudah siap untuk belajar? Siap ya. Tadi kita mau belajar tentang apa? Coding. Coding, betul. Apa itu coding? Ya, coding. Coding itu apa sih? Coding itu tadi bahasa komputer. Jadi, adanya mata pelajaran coding itu dimaksudkan agar apa? Agar kita tuh berpikir seperti bagaimana komputer itu bekerja. Ya kan? Kalau komputer bekerjanya itu gimana? Secara apa? Secara logis dan terstruktur. Begitupun juga dengan pelajaran coding. Ini nanti melatih kita agar selalu berpikir secara logis dan terstruktur dalam memecahkan masalah. Betul sekali. Nah, tema kita pada hari ini adalah berpikir komputasional. Apa itu? Ada yang sudah pernah dengar berpikir komputasional? Belum ya? Oke. Kita bahas bersama. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, memahami konsep berpikir komputasional. Yang kedua, nanti mengidentifikasi dan menerapkan 4 pilar berpikir komputasional. Oke. Pertanyaannya, ada pertanyaan nih. Pernahkah kalian menemukan masalah lalu memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya? Sudah pernah dapat masalah belum? Apa yang sering dapat masalah? Hutang? Anak kecil sudah hutang. Apalagi? Pernah jatuh dari sepeda? Pernah terlambat saat sekolah? Nah, kita ambil contoh pernah terlambat sekolah. Siapa yang sudah pernah? Ada yang selalu datangnya tepat waktu? Tepat waktu selalu. Miss, aku nggak pernah namanya telat itu nggak pernah sekalipun, Miss. Ada? Adakah? Nggak ada. Berarti semua pernah telat ya? Miss Nurul pun juga pernah telat kok. Nah, itu tadi ada masalah. Terlambat datang ke sekolah. Kira-kira kalau terlambat ke sekolah pasti ada penyebabnya atau tidak? Apa kira-kira penyebabnya?
Bangun kesiangan. Bangun kesiangan. Karena tadi malam apa? Begadang. Terus ngelindur. Bermain game terlalu malam, ya kan? Dolan kemanapun sampai malam. Terus tidurnya telat, akhirnya bangunnya kesiangan. Terus kira-kira kalau datang terlambat solusinya apa ya? Solusinya apa biar kalian tidak datang terlambat lagi? Bangun pagi, tidak begadang, betul. Apalagi? Tidak main game malam-malam, betul. Nah, itu tadi contoh sederhana dari berpikir komputasional. Ada masalahnya. Nah, kita telusuri dulu penyebabnya apa sih? Kok bisa mendatangkan masalah itu? Terus kemudian ada solusinya. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Pernah membuat es teh? Pernah ya? Siapa yang belum pernah membuat es teh? Belum pernah sama sekali? Buat teh anget? Belum juga? Belum pernah? Oke. Kalau mau membuat es teh, kira-kira yang pertama harus dilakukan itu apa? Aku mau buat es teh. Berarti harus apa dulu? Iya, harus disiapkan dulu alat dan bahannya. Masa tiba-tiba alatnya belum ada langsung seduh es teh? Yang diseduh apa, kan bahannya belum ada, ya kan? Berarti untuk membuat es teh, langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahannya. Setelah sudah siap, baru ya, oke, sekali. Nah, itu tadi contoh berpikir komputasional di kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya ya, membuat es teh. Selanjutnya, oke, Miss Nurul akan menyajikan sebuah video. Nanti diperhatikan dulu ya. Artinya computational thinking atau berpikir komputasional. Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah main dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, paku, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda.
Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata keluar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal, dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus hindari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Webras Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Ya, perhatikan. Ada bis mau mengantarkan 3 anak yang punya tujuannya beda-beda, ya. Nih, bisnya di sini ada tujuannya yang warna oranye, warna hijau, dan warna biru. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu. Ya, ingat. Di bisnya itu hanya ada satu bagasi, dimana kalau mau buka itu harus satu-satu. Berarti nanti kalian tentukan, urutkan koper-kopernya punya siapa duluan, gitu ya. Menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Oke, koper kelompok mana yang harus dimasukkan di paling akhir? Ingat, bentar, bisnya tadi jalan dari mana dulu? Restoran, terus ke hotel, apa ini? Museum, hotel, baru museum. Kira-kira yang mana? A, anak yang ingin pergi ke museum. B, anak yang ingin pergi ke restoran. C, anak yang ingin pergi ke hotel, atau yang manapun boleh. Yang mana? Coba, Misru tanya. Yang kira-kira jawabannya A, tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Oke. Jangan ikut-ikutan ya, coba dipikirkan dulu. Yang jawabannya B, adakah? Yang B? Oke. Yang jawabannya C? Jawabannya C? Jawabannya C enggak ada? Akibat? Oke. Yang jawabannya D ada, D. Manapun boleh. Terserah Miss gitu. Yang mana? Ada enggak? Kita lihat ya jawabannya yang benar yang mana. Ingat, bisnya itu ke restoran dulu, baru ke hotel, baru ke museum. Dimasukkan terakhir adalah yang, maaf Miss Nurul salah, yang B. Yang B, yang betul yang B. Yang B. Berarti kan untuk ke sini dulu, berarti dia kopernya di paling atas. Kopernya paling atas berarti dinaikkan yang paling terakhir. Irsyad berdiri, Arul berdiri. Biar nggak ngantuk juga, yuk. Dilihat dari video, nanti diikutin gerakannya, wajib diikutin ya. Siap? Let's go. Ya, chop it, chop it, chop it, chop it, chop it. Pukul, pukul, pukul. Nah. Terus, pukul, 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 pukul. Diikutin ritmenya. Sekarang full. Tarik, 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 tarik. Flip. Ini, set. Putar, 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 balik. Sekarang ini, remas, diremas, remas. Ini, tangannya ini. Tunjuk, tunjuk, tunjuk. Yap, tunjuk, 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 tunjuk. Ya, santai dulu. Pukul, 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 2 tangan. Pukul 2 tangan. Pukul, pukul, pukul. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Yo, dikipasin tuh. Sekarang gini kan.
Ayo, yang lebih keras ya, dingin. Minta maaf ya. Ya, lambaikan tangannya. Habis papan tulis. Dadah. Dadah. Ya, kayak tepuk tangan buat semua ya. Thank you. Boleh duduk. Oke. Selanjutnya untuk melatih cara berpikir komputasional, Miss Nurul ada tugas kelompok ya, tugas kelompok. Jadi saya bagi menjadi 5 kelompok besar di kelas ya. Nanti boleh, ini jumlah muridnya kan 25, boleh 25 kan? Boleh isinya 5 anak atau lebih, boleh ya. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya dulu. Jadi tugasnya adalah di sini ada sebuah kartu ya, di mana ada astronot dan juga roketnya. Nanti kalian pikirkan gimana caranya si astronot itu bisa mencapai si roketnya. Dengan cara nanti ada kartu petunjuk arahnya. Nanti kamu masukkan, nanti jalannya ke kanan atau ke kiri atau ke atas atau ke bawah gitu ya. Oke, jadi nanti setiap kelompok dapat ini lembar ini, terus lembar direction cardnya atau petunjuk arahnya, dan lembar jawabnya ya. Jadi nanti silahkan ditempelkan di sini. Nanti jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Ditulis dulu kelompok dan namanya. Oh iya ya, sini. Boleh minta tolong? Silahkan dicek dulu ada 3 lembar, betul tidak? Ini. Oh no. Nih, dulu ya. Dipikirkan ini arahnya ke bawah, ke samping, atau malah ke atas. Lewat mana caranya? Mau ditentukan arahnya dulu. Mau ke bawah, ke samping, ke kanan, ke kiri, atau malah ke atas? Ya, dipikirkan dulu. Mama jalanmu sini lurus kan, berarti berapa kali? 2 kali. Terus nanti belok kayak gitu loh. Ya nggak apa-apa, memang berbeda. Ya. Setelah kalian sudah mengerjakan, nanti Miss Nurul akan minta per kelompok maju ke depan untuk mempresentasi. Nanti saat presentasi gimana caranya? Perhatikan, ada 3 anak yang maju ke depan. Yang pertama, anak pertama nanti mengkondisikan ada 4 kali 4, sudah seperti ini. Nanti bagian yang ada nih ya, ada penghalangnya, silakan diberi tanda X ya. Itu anak pertama, tugasnya itu. Anak yang kedua, dia bertindak sebagai astronotnya. Berarti anak kedua nanti berdiri di sini, terus diarahkan oleh temanmu nanti jalannya gimana ya. Anak yang ketiga memberikan instruksi, contohnya maju 1 langkah ke depan gitu. Kalau enggak belok ke kiri 1 langkah begitu. Dari kelompok 1 silakan maju 3 anak perwakilan. Nah, tanda X pertama ada di mana? Terus gimana? Ini pura-puranya roket ya, roket ada di sini. Yuk. Silakan instruktur dimulai menginstruksikan astronotnya. Ya, silakan. Maju 1 langkah. Maju 1 langkah. Belok ke maju 1 langkah. 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 Kalau ada belok, belok. Belok. Belok kiri atau kanan? Kanan. Ya, belok kanan.
Terus maju. Maju. 1 langkah. Oke, terus ambil. Ya. Oke, betul atau salah? Instruksinya betul apa salah? Mas, silakan maju 3 anak. Yang jadi instruktur, yang jadi astronot dan juga pengendalinya. Maju 1 langkah gitu. Maju 1 langkah. Terus lagi. Maju 1 langkah. Ya, terus Belok belok mana? kiri. Belok kiri 1 langkah. Maju. Ya, betul apa salah? Terus lanjutkan. Lanjutkan dulu, nggak apa-apa, sesuai itunya. Lanjutkan. Setelah belok kiri, terus maju 1 langkah. Maju 1 langkah, betul? Maju 1 langkah. Iya, sesuai instruksinya. Maju situ kawan, tanda X. Coba dilihat, apakah instruksinya sudah betul? Ya, salah ya. Oke, tidak apa-apa. Seharusnya tadi majunya berapa langkah? 3 langkah baru belok kiri. Oke, tidak apa-apa. Silakan kembali dulu. Berpikir komputasional atau computational thinking adalah sebuah cara berpikir untuk memecahkan masalah. Ya, oke, betul ya. Ya, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Beri tepuk tangan, boleh kembali. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Adalah sebuah cara berpikir untuk memecahkan masalah. Berpikir komputasional fokus pada cara memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola sehingga kita dapat menemukan solusi yang efektif dan efisien. Baiklah, coba ada yang bisa menyimpulkan kira-kira tadi hari ini kita belajar tentang apa? Tunjuk tangan. Ya, Mas Ahza. Kesimpulan, berpikir komputasional atau computational thinking adalah sebuah cara berpikir untuk memecahkan masalah. Ya, betul. Mas Iban, tolong disimpulkan tadi 4 pilar berpikir komputasional ada apa saja? 1. Ya, kedua. Ya, ketiga. Iya, betul sekali. Berarti ada berapa pilarnya? Ada 4 ya. Baiklah. Untuk selanjutnya, untuk tugas Miss Nurul akan bagikan LKPD ya. Iya, betul. Nih. Salah. Ya. Sini. Nih, silahkan dibagi. Nah, itu nanti tugasnya silahkan dikerjakan di rumah, dikumpulkan besok pagi saat pelajaran coding. Baiklah, karena pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Kita tadi sudah belajar tentang berpikir komputasional ya. Nanti silahkan bisa direview ulang di rumah ya. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas tentang etika dalam coding ya, etika dalam coding. Berdoa dulu ya untuk menutup pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dijawab semangat ya, dengan semangat. Sekian dari Miss Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.